Kita semua pasti kenal ya suara di kepala itu. Yang kadang nyemangatin, tapi sering juga jadi si kritikus internal yang ya lumayan pedes gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng nih beberapa sumber keren, termasuk dari seri HBR Emotional Intelligence. Kita lihat soal mindfulness, terus kelincahan emosional, ketahanan, sama gimana sih cara hadapi suara kritis ini, baik yang dari luar maupun yang dari dalam diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi, apa nih misi kita hari ini? Kita coba yuk pahami suara-suara ini. Kapan sih sebenarnya mereka tuh ngebantu, kapan malah jadi penghambat? Dan yang paling penting, gimana caranya kita kelola biar nggak kejebak terus di pikiran negatif. Betul sekali. Dan ini penting ya, bukan cuma soal biar merasa lebih baik aja gitu. Mengelola kritikus internal ini, dampaknya tuh nyata ke kinerja Anda, ke kreativitas juga. Itu kan disinggung di salah satu sumber soal mindfulness. Termasuk juga ke kemampuan kita buat bangkit lagi kalau ada masalah. Nah, ini nyambung ke ketahanan atau resilience yang juga dibahas di materi Anda. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Ada data menarik dari sumber soal emotional agility. Katanya kita ini ngomong rata-rata 16.000 kata sehari. Coba bayangin, berapa ribu lagi pikiran yang nggak keucap? Yang mungkin, wah banyak banget yang nadanya kritis. Penting nih buat diingat, suara kritis ini seringnya bukan fakta loh, tapi lebih ke evaluasi, penilaian yang banyak emosinya. Nah, yang menarik di sini tuh gimana suara kritis ini sering dipicu sama sesuatu di dalam diri kita. Materi Anda soal receiving feedback kan nyebutin ada pemicu internal ya, misalnya pemicu kebenaran. Itu pas kritiknya kerasa nggak adil atau salah banget gitu. Atau pemicu identitas. Nah, ini kalau kritikannya rasanya nyerang kita banget siapa diri kita. Seringkali akarnya tuh dari rasa nggak aman atau dia merasa terancam sama sesuatu. Bahkan sama bagian dari diri kita sendiri kadang-kadang. Nah, ini nih yang sering banget kejadian. Kita jadi terkait atau hooked gitu ya sama pikiran negatif ini. Kayak contohnya Cynthia yang kejebak rasa bersalah atau Jeffrey yang marah terus di materi emotional agility itu. Pikiran jadi kaku, muter-muter di situ aja kayak kaset rusak. Ini bahaya kan? Bisa bikin kita jadi nyalain orang atau ngelihat situasi jadi lebih jelek dari aslinya. Kayaknya kita butuh cara buat lepas dari kaitan ini ya. Tepat sekali. Dan pas Anda sadar lagi terkait gitu, nah sumber-sumber Anda ini nawarin beberapa cara praktis. Yang pertama, itu gabungin antara mindfulness, kesadaran penuh, sama kelincahan emosional. Artinya, pertama-tama sadari dulu aja, oh ini pikiran atau perasaan kritis muncul. Tapi jangan langsung dihakimi atau kebawa arus. Cukup amati aja dulu. Amatin aja ya. Nggak usah dilawan gitu ya. Iya, nggak usah dilawan. Terus coba kasih label. Misalnya, ini cerita saya nggak cukup baik, nongol lagi. Ngasih label ini bisa bikin ada sedikit jarak gitu. Oke. Jadi dilabelin, biar ada jarak. Betul. Setelah itu, terima kehadirannya. Bukan berarti setuju ya, tapi berhenti ngelawan. Nah, langkah kuncinya habis itu, bertindak berdasarkan nilai-nilai Anda. Bukan emosi sesaat yang dipicu si kritikus tadi. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang penting buat saya di situasi ini? Respon apa yang paling pas sama nilai saya buat jangka panjang? Menarik. Jadi fokusnya ke nilai ya, bukan ke emosi sesaat itu. Iya, pendekatan kedua itu mengubah hubungan Anda sama si kritikus. Bisa dimulai dengan welas asih diri, self-compassion. Coba bayangin deh, kalau Anda ngomong sama teman baik yang lagi susah, pasti lebih lembut kan? Iya sih, pasti beda. Nah, coba pakai kelembutan itu ke diri sendiri. Terus, coba juga geser perspektifnya. Ada teknik menarik dari Schwartz, namanya lensa terbalik. Coba deh pahami, apa sih motifnya si kritikus internal ini? Mungkin aja dia sebenarnya lagi nyoba ngelindungin Anda dari sesuatu. Walaupun caranya salah gitu. Ini bisa ngubah cara Anda nanggepinnya loh. Wah, menarik banget tuh cara mikirnya. Ngelihat motif di baliknya ya. Tapi ada pertanyaan penting nih jadinya. Apa suara kritis ini selalu jelek? Nggak ada gitu saatnya kita justru perlu dengerin sedikit. Kadang kritik meskipun susah bisa jadi pemicu buat tumbuh kan? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kuncinya memang di pembedaan, discernment namanya. Disinilah mindfulness tadi berperan lagi. Bantu kita buat jeda sejenak, terus menilai, ada nggak sih butir kebenaran di kritik internal ini kalau kita lihat objektif? Sumber Anda soal resilience dari Couto kan nekenin pentingnya nerima realitas. Penerimaan realitas ya. Iya. Terus kritik ini sejalan nggak sama nilai-nilai yang Anda pegang? Coba bedain juga nadanya. Ini konstruktif atau destruktif?
Misalnya, persiapan buat rapat tadi bisa lebih mateng. Nah, itu bisa jadi masukan. Beda sama, kamu emang payah deh kalau rapat, itu jelas destruktif. Oke, jadi bedain antara yang membangun sama yang merusak ya? Betul. Tujuan kita kan bukan buat bungkam semua pikiran negatif, itu nggak realistis juga. Tapi lebih ke mengelolanya. Milih mana yang mungkin ada umpan balik berguna buat evaluasi diri yang sehat, dan mana yang cuma racun yang perlu diabaikan atau dikelola pakai strategi tadi. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai mindfulness malah dipakai jadi alasan buat lari dari refleksi diri yang memang perlu. Oke, paham. Jadi kesimpulannya nih ya, punya kritikus internal itu wajar banget. Bagian dari jadi manusia lah ya. Yang penting kita tuh punya pilihan. Dan alat bantu kayak kesadaran penuh tadi, kelincahan emosional, ulas asih diri, sama ubah perspektif buat ngelolanya. Bukan soal ngilangin suara itu sama sekali, tapi lebih ke milih respons kita, gimana kita bertindak sesuai sama nilai-nilai kita. Ini tentang ngebangun dialog internal yang lebih sadar, lebih tangguh gitu ya. Iya, persis. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ini satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Gimana kalau Anda coba perlakukan si kritikus internal itu bukan sebagai musuh yang harus dibasmi, tapi sebagai, katakanlah, seorang penasehat yang mungkin sering salah kaprah dan butuh diarahkan gitu. Kira-kira percakapan macam apa ya yang bakal Anda punya sama diri sendiri kalau pendekatannya kayak gitu?